Jadi malam ini saya mau bahas sedikit, merefresh sedikit terkait materi tentang luka bakar. Biasanya luka bakar ini kita advance-nya itu belajar di mata kuliah keperawatan gawat darurat ya. Karena kita nanti tarikannya itu lebih ke arah resusitasi dan penanganan luka bakar, penilaian luas luka bakarnya, penentuan derajat luka bakarnya. Jadi hal-hal seperti itu. Jadi baik, ini sedikit materi mengenai luka bakar. Dimana kalau untuk luka bakar sih sebenarnya yang menurut saya penting itu ada 3 hal ya. Pertama, penentuan derajat lukanya. Ini penentuan derajat lukanya. Terus nanti ada juga penentuan luas luka bakarnya. Dan yang terakhir, bagaimana sih perhitungan resusitasi cairannya. Nah, kita bahas dulu terkait derajat luka bakarnya. Nah, kalau dari sini, dari gambar kan teman-teman bisa lihat nih. Ternyata luka bakar itu derajatnya itu diklasifikasikan menjadi 3 tingkatan tuh. Ada tingkatan pertama, first degree, tingkatan kedua, second degree, dan tingkatan ketiga, third degree. Nah, kita bahas satu-satu. Jadi untuk derajat 1 atau tingkatan pertama itu biasanya masih masih seputar jaringan kulit yang luar. Nah, teman-teman perlu tahu juga nih, jaringan kulit luar nih ada dermis, ada epidermis, ada jaringan subkutan. Ini semua kan bentuk tingkatan jaringan atau kulit kita. Nah, ini sorry ini terbalik ya. Ini harusnya epidermis dulu baru dermis. Nah, di derajat 1 umumnya kalau dilihat dari objektivitasnya pada pasien, biasanya yang paling nampak itu masih melukai di sekitar jaringan epidermis atau superficial, jaringan paling luar. Nah, umumnya biasanya disertai dengan eritema tapi tidak terjadi lepuh atau bula. Nah, bula itu kayak begini teman-teman. Nanti ini di tingkatan kedua baru ada. Di tingkatan pertama itu umumnya tidak ada bula. Jadi eritema saja, kemerahan. Nah, biasanya yang paling sering atau yang paling lumrah itu kita lihat adalah orang-orang yang terkena sunburn. Nah, itu kan biasanya mereka bagian epidermisnya tuh yang kemerahan banget. Nah, hal-hal seperti itu tuh yang menandakan dia sedang terkena tingkatan pertama luka bakar. Nah, biasanya orang-orang yang terkena tingkatan pertama luka bakar ini masa kesembuhannya itu atau masa penyembuhannya itu 5 sampai 10 hari. Nah, jadi 5 sampai 10 hari ini teman-teman. Nah, lalu kita lanjut ke derajat 2. Nah, ternyata derajat 2 itu terbagi lagi jadi 2 tuh. Ada derajat 2A dan derajat 2B. Nah, apa sih yang membedakan? Nah, untuk derajat 2A dia sudah menyentuh jaringan dermis, tapi dermisnya bagian atas ini, bagian atas ini teman-teman. Teman-teman lihat ini, bagian dermis atas. Nah, ini kan ada nih garis. Nah, ini nih yang membedakan nih. Nah, biasanya untuk derajat 2A itu sudah timbul yang namanya bula. Nih, sudah timbul yang namanya bula atau balon-balon berisi cairan di area kulit yang terbakar. Nah, biasanya kalau untuk tingkatan 2A ini, derajat 2A ini dia tampak basah. Tampak basah dan warnanya merah muda. Karena memang bagian atas dermis itu masih terlihat merah muda karena masih istilahnya masih berada di area atas dari epidermis. Nah, dari dermis, terbalik-balik ini gara-gara fotonya. Nah, dan biasanya masa penyembuhannya itu 1 sampai 3 minggu. Ini teman-temannya 1 sampai 3 minggu. Nah, lalu apa yang membedakan dengan derajat 2B? Sebenarnya simpelnya derajat 2B itu dia sudah sampai di area dermis dalam. Dia sudah di area dermis dalam yang ini nih. Nah, jadi dia sudah hampir menyentuh area subkutan atau ya jaringan subkutan paling bawah. Sehingga tanda-tanda yang paling normal kita lihat adalah kondisinya pucat atau putih. Ini teman-teman bisa lihat di sini kan. Kenapa bisa pucat atau putih? Ya karena ada pemberi sudah menandakan dia sudah mencapai lapisan dermis paling bawah. Nah, bercak kecoklatan itu menandakan tingkat keparahan dari derajat 2B ini. Dan biasanya orang-orang yang sudah sampai di derajat 2B ini sudah tidak mengalami yang namanya nyeri. Bukan tidak mengalami, istilahnya sudah sedikit respon nyerinya karena jaringannya itu sudah terkesan rusak atau saraf-saraf pemberi rangsangan nyerinya itu sudah rusak karena terlalu dalam luka bakarnya kan seperti itu. Nah, untuk masa pemulihannya itu lebih dari 3 minggu dan biasanya setelah pulih akan menimbulkan yang namanya jaringan parut. Nah, teman-teman tahu jaringan parut itu kayak misalnya ada di luka kita.
Terus di bagian luka kita itu kayak timbul jaringan yang agak keras, kayak menggembung tapi nggak sakit. Itu namanya jaringan parut ya. Jaringan parut. Nanti teman-teman cari sendiri lah gambarnya, jaringan parut ini. Nah, selanjutnya kita masuk di derajat 3. Nah, derajat 3 itu yang bagaimana? Nah, kalau untuk derajat 3 teman-teman bisa lihat nih. Ini gambar nih. Sangat-sangat parah. Dia sudah mencapai jaringan subkutan dan hampir seluruh jaringan di area tersebut itu sudah rusak. Mulai dari epidermis sampai hipodermis, atau nama lain dari jaringan subkutan, hipodermis. Nah, tanda-tanda yang bisa dilihat ini teman-teman bisa lihat nih. Adanya warna putih pucat, karena tadi kan penandanya hampir mirip dengan yang derajat 2B, karena sudah hampir menyentuh jaringan subkutan. Biasanya memang jaringan subkutan itu kan warnanya agak-agak putih kekuning-kuningan gitu ya. Terus sudah terlihat hitam seperti arang. Ini menandakan bahwasannya luka bakarnya itu sangat spesifik sehingga membuat jaringan itu hancur. Dan biasanya derajat 3 ini ditandai juga dengan kekakuan di area badan pasien atau tubuh pasien, kaku dan mati rasa karena memang sudah rusak saraf sensori untuk rangsangan nyerinya seperti itu. Nah, untuk masa pemulihannya itu kita tidak bisa prediksi seberapa lama, tergantung kan dari kondisi pasien juga, tergantung dari berapa luas luka bakarnya, berapa derajat luka bakarnya kan. Dan ini yang sangat dianjurkan itu adalah penanganan medis segera. Jadi kalau misalnya sangat-sangat pasien itu sudah mengalami luka bakar yang sangat-sangat tinggi atau derajat 3 ini, kita harus langsung membawa pasien tersebut ke tempat rumah sakit terdekat agar bisa ditangani medis. Nah, karena hal itu juga untuk mencegah yang namanya risiko infeksi. Karena pasien-pasien dengan luka bakar itu sangat-sangat berisiko infeksi tinggi ya teman-teman ya. Nah, itu untuk sedikit mengenai derajat luka bakar ya teman-teman.